Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom Indonesiaku yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari Minggu yang lalu tanggal 22 Januari kita boleh menikmati libur secara nasional. Bahkan hari ini masih cuti bersama karena saudara-saudara kita marga Tionghoa sedang merayakan tahun baru. Untuk itu saya sebagai seorang hamba Tuhan, umat Kristiani, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Imlek, Gongsi Pacoy untuk seluruh saudaraku marga Tionghoa di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia yang merayakannya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, banyak orang bertanya kepada saya, kenapa Pak Paulus selalu mengucapkan selamat Hari Raya Imlek di saat saudara-saudara kita marga Tionghoa merayakan Imlek, mengucapkan juga selamat Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha di saat saudara-saudara kita umat Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, dan di saat saudara-saudara kita sedang merayakan Nyepi, sedang merayakan hari raya yang lain, semuanya saya harus mengucapkan selamat. Karena satu hal, saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan begini, kita sebagai umat Kristen, pengikut Kristus yang hidup di dalam kasih, dan kita ada di dalam kasih itu. Firman Tuhan di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15 mulai ayat yang ke-9 sampai dengan ayat 17, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita perintah supaya saling mengasihi. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dikatakan begini, ayat yang ke-11, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan, Yesus yang adalah 100% Tuhan, 100% manusia, dia yang hidup karena kasih kepada kita dan terus mengajarkan kasihnya kepada kita, maka kita umatnya harus hidup di dalam kasih itu. Maka kita diberi perintah supaya saling mengasihi. Kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17 itu menjelaskan dengan sangat jelas, gamblang, bahwa seorang yang telah hidup menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah hidup di dalam kasih-Nya, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Jadi perintahnya yang pertama dan terutama adalah kita harus hidup saling mengasihi. Kasih yang pertama, kasih kepada Tuhan Allah. Yang kedua, kasih kepada sesama manusia. Hablum minallah, hablum minanas. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari kita sebagai umat beragama yang mengikuti ajaran baik dan sempurna daripada Tuhan kita, kita harus hidup dalam toleransi, dan kita harus hidup dalam kasih yang saling mengasihi, kasih yang saling menghargai. Jadi di saat apapun agama kita dan saudara-saudara kita yang beragama lain sedang merayakan hari raya mereka, maka kita berkewajiban untuk membuktikan bahwa kita hidup dalam kasih dan bahwa kita hidup bertuhan dan tidak ada kekacauan dalam hidup kita. Karena kita orang-orang yang beragama, tidak kacau, maka kita harus selalu mengucapkan selamat hari raya untuk saudara-saudara kita walaupun mereka dari agama yang berbeda. Sehingga sempurnanya kasih itu dalam kehidupan kita, dan kita boleh memuliakan Tuhan kita karena hal itu. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak setiap kita umat Kristiani untuk senantiasa bermurah hati, untuk senantiasa menyatakan kasih kepada sesama, karena Tuhan Yesus sendiri memerintahkan supaya kita saling mengasihi. Kasih yang pertama adalah kasih kepada Tuhan Allah, yang kedua adalah kasih kepada sesama manusia. Jadi mari kita mengucapkan selamat Hari Raya Imlek untuk saudara kita yang sedang merayakannya. Untuk saudara kita kaum muslimin dan muslimat, mari kita terus mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Untuk umat Hindu, selamat merayakan Hari Raya Nyepi, selamat merayakan Hari Raya Waisak untuk umat Buddha, dan seterusnya saudaraku. Sehingga kita akan hidup dalam damai sejahtera, kita akan hidup dalam sukacita, dan kita layak disebut manusia yang beradab, bukan manusia yang biadab.
Maka saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari kita berlomba-lomba menyatakan kasih itu. Buktikan bahwa Tuhan kita benar, Tuhan kita baik, Tuhan kita mengajari kita untuk hidup saling mengasihi. Kalau binatang aja kita disuruh mengasihi, kalau dunia aja kita suruh mengasihi, kalau tumbuh-tumbuhan aja kita disuruh mengasihi, terlebih sesama kita manusia yang diciptakan serupa segambar dengan Tuhan Allah kita. Maka kita layak lebih lagi mengasihi sesama manusia dengan cara yang beradab, bukan cara yang biadab. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, orang yang gagal mengasihi adalah orang yang tidak pernah mendapatkan kasih. Tapi orang yang sempurna dalam kasih pasti tidak akan pernah gagal untuk mengasihi. Untuk itu, saya Reverend Muhammad Paulus N. Tambunan dari Ladang Misi, dari tengah-tengah Provinsi Lampung, mengajak kita semua untuk hidup dalam kasih itu. Kasih yang pertama kepada Tuhan Allah, dan yang kedua, kasih kepada sesama manusia. Mari nyatakan kepada dunia kabar baik. Mari terus nyatakan kasih yang daripada Tuhan yang sempurna. Maka setiap orang akan mengenal Tuhan melalui kehidupan kita yang penuh dengan kasih itu. Jangan pernah lelah, jangan pernah menyerah, walaupun seringkali kasih kita tidak dihargai, bahkan tidak dianggap, bahkan kita seringkali dikecewakan. Jangan pernah lelah, karena apa yang kita lakukan bukan untuk kita, tapi kita lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Dan kita sedang belajar taat menjadi hamba-hamba Tuhan. Lelah memang, kadang tidak dianggap, tidak dihargai. It's okay, no problem. Kita tetap tersenyum, tetap penuh sukacita, karena roh Tuhan ada pada kita. Roh yang lemah lembut, roh yang murah hati, roh yang penuh dengan sukacita itu. Joyful heart senantiasa tinggal. Karena kita tahu ending daripada segala sesuatu, Tuhan Yesus dimuliakan, dan kita akan menerima berkat kemurahan yang menjamin kita menikmati kelimpahan mulai hari ini, esok, sampai dengan selama-lamanya kekekalan itu. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Terima kasih untuk setiap dukungan Anda untuk berkembangnya channel YouTube ini, dan setiap dukungan Anda untuk pergerakan misi pemberitaan kabar baik. Salam kemenangan. Tuhan Yesus berkati. Shalom.